Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam sejahtera semoga Allah tetap limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para penerusnya. Alhamdulillah. Kita di tengah pandemi ini masih diberi kesempatan untuk kumpul bareng-bareng. Jualan tidak boleh, tapi kita ngaji alhamdulillah boleh. Boleh sendiri kok. Ya boleh, yang penting boleh. Ya. Nanti jam 9 selesai nih berarti. Tinggal 15 menit. Nggak apa-apa, ngaji sebentar-sebentar saja. Dagangan aja sebentar apalagi ngaji. Ya soalnya. Nanti kalau ngajinya lama Mas Malik protes. Oh, saya jualan aja jam 9 tutup, ini ngaji nggak tutup. Khawatir saya nanti Mas Malik telepon salah. Bersyukur Mas Malik, sehat Mas Malik. Alhamdulillah. Asam urat hilang. Encok. Asam urat hilang, encok datang. Ojo. Jaga kesehatan, jaga kesehatan. Saya ini masih agak nggak disiplin saya ini lagi. Kalau dulu olahraga saya kenceng, sekarang ini karena kesibukan jadi orat-karit jadwal olahraga saya. Energi yang sampean dapat dari makan kalau tidak dikeluarkan lewat bergerak itu menumpuk saudara-saudara. Terus tubuh ini butuh pembuangan. Pembuangan itu satu diantaranya lewat keringat. Kalau tidak gerak bagaimana bisa berkeringat? Makan bakso pedes Gus, itu bukan keringat. Bukan keringat itu yang dimaksud ya. Mensyukuri nikmat Allah satu diantaranya dengan menjaga gitu loh. Glukosa yang menumpuk itu yang kemudian menjadi lemak. Lemak itu biasanya menumpuk di antara daging dan kulit. Saya ini termasuk masih kegemukan, Mas. Kita ini masih kurang sehat loh. Saya ngomong kita loh, bukan sama Najah loh ya. Ya, harus diturunkan lah. Saya sering marah sama timbangan. Kadang banyak fitnah mereka ini. Timbang. Samaan berapa? Stabil. Alhamdulillah. Stabil. Sering merusakkan timbangan. Ayo dijaga. Ya. Tubuh itu sehat itu kayak Mas Nur gitu loh. Sehat. Itu jarang makan itu. Karena nggak ada yang masak. Ya. Jadi kita jaga. Syukur alhamdulillah ya. Syukur yang kedua, kita ini diizinkan Allah menyembah Allah. Nih, coba bayangkan, seandainya sampean nggak diizinkan Allah menyembah gitu, sampean mau menyembah siapa? Iya toh? Loh lah iya, ini bukan kok ajaran keduren kejeron ndak Pak Min. Kita ini masih beruntung diizinkan Allah menyembah. Loh ada kesempatan untuk disuruh menyembah Allah kok nggak kita manfaatkan itu loh. Oh menyembah Allah itu enak kok. Jadi gini ceritanya. Kalau nggak seminggu yang lalu itu ada seorang pemilik bank swasta terbesar di Eropa. Salah satu bank terbesar di Eropa mati karena kopot-kopot ini. Mati ya. Katanya karena apa ini?
Kopet atau apa ini loh. Lah anaknya dia nulis satu status gini dia. Lah iya, bapak itu punya uang yang nyaris tak berseri saking banyaknya. Lah kok menahan agar dia tidak mati saja tidak bisa. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu terletak di mana? Saya ternyata nggak bisa mengendalikan kebahagiaan saya untuk menahan agar bapak tidak mati. Bapak juga tidak bisa mengendalikan hidupnya agar tidak mati. Karena kebahagiaannya kan tidak mati, ya toh? Karena dia tidak percaya akhirat itu ada. Berarti kan kalau mati kan nggak bahagia. Kebahagiaannya adalah jika masih dikasih umur. Tapi ternyata uang yang dia kumpulkan tidak mampu mencegah dia untuk apa hubungannya dengan kita masih untung diberi Allah kesempatan untuk menyembah Allah? Loh, dengan kita menyembah Allah, kita itu punya harapan akan hidup setelah mati. Meskipun nanti malam atau besok kita mati, karena ada yang lebih bahagia dari kehidupan sekarang. Masjid sudah sering kepala sakit? Tak terhitung. Apa aja? Penyakit sama apa aja? Boyo. Ini dia punya toko di pasar. Boyo apa mana? Pusing. Terutama pas lagi nggak punya. Nah, ini pusing dia sering. Terus apa lagi? Sakit gigi. Apa lagi? Lah kok akeh to, Lah coba bayangkan kalau pas sakit gigi, pusing sama encok dadi siji. Mas Subur, apa sakit sampean sudah? Mata bluruk. Mata udah nggak awas kalau ngelihat. Tapi kalau lihat gambar Soekarno mata merah sembuh. Loh lah iya. Sampean itu masih nggak sadar-sadar juga kok. Enak diajak nyembah Allah itu, Mas Anom. Enak. Kita itu jadi punya harapan. Iya. Ada seorang ateis. Ini kalimat dia cukup bagus. Jadi dia mengatakan bahwa saya itu tidak percaya sama Tuhan. Awalnya dulu saya begitu, tapi lama-lama kok, terutama ketika teman saya meninggal, saya benar-benar shock gitu, shock betul. Loh, kenapa dia meninggal? Katanya, kenapa harus mati semudah itu? Padahal dia ya nggak terlalu sakit, nggak ya tiba-tiba aja mati. Akhirnya dia berpikir, oh berarti ada yang mengendalikan mati hidup seseorang, terutama mengendalikan kebahagiaan dia kan. Dia kebahagiaan saya nggak bisa hidup tanpa dia itu. Satu diantaranya alasan vokalisnya Linkin Park bunuh diri. Ya, si siapa? Cunningham Gallagher ya. Itu kan karena temennya yang sesama vokalis juga mati bunuh diri. Maka dia merasa hidupnya tidak penting lagi kalau tidak ada temennya itu. Akhirnya dia juga mati bunuh diri, gantung diri. Loh, manusia yang tidak lagi menemukan harapan karena tidak mempercayai Tuhan, itu hampa hidupnya. Lah kita ini diberi harapan oleh Allah dengan menyembah dan mencintai. Enak kita ini. Ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam kamu itu wahai manusia bangunlah tahajud. Itu semacam undangan pertemuan cinta dengan Allah, undangan kencan dengan Allah di jam 2, jam 3
malam. Undangan kencan maknya toh. Loh, yang maha suci, maha kuasa, maha memberi, maha kaya ngajak kita ketemuan di tengah malam tahajud. Kok kita ndak mau? Itu sebenarnya beruntung-beruntungnya peluang itu. Kita ini lagi nggak punya duit sehingga sampai pusing tadi ya mas. Allah itu apa? Ghaniyun, maha. Loh kita pas nggak punya duit, Allah maha. Ya. Lalu Allah ngajak ketemuan jam 2 tim 3 malam. Kok sama nggak datang? Kenapa kira-kira? Kira-kira kenapa? Saya mau tanya. Misalnya gini. Ada Mas Musliman. Nelpon Mas Anom. Anom, kamu nggak ada duit tak? Nggak punya. Ya wis nanti malam jam 2 datang ya ke rumahku, tak kasih 2 miliar. Sama datang nggak? Datang nggak? Sama datang? Di telepon Mas Musliman dikasih 2 miliar jam 2 malam datang? Nggak datang karena nggak mungkin. Lah kan, saya mau tanya, sama datang nggak kalau di telepon Mas Musliman gitu? Nggak sekarang, fakta sekarang. Sama datang nggak? Enggak, karena apa? Nggak percaya Mas Musliman? Sekarang Allah menawari sampean datang jam 2, jam 3 malam. Kamu asa anya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kamu akan tak bingkatkan, tak kasih satu derajat yang sangat mulia. Itu yang nelpon sampean itu Tuhan tuh. Ngirim email, ngirim WA ke sampean itu. Surat Al-Isra. Kode suratnya Al-Isra. Lah kok sampean datang nggak? Ayo, datang nggak kebanyakan manusia? Nggak datang. Kenapa? Karena nggak yakin. Penak turu. Karena apa? Nggak yakin akan berarti kita ini sebenarnya nggak yakin akan tuh. Loh, lah gampang tak? Gampang. Jadi kita ini masih belum bersyukur Tuhan mau disembah. Artinya mau disembah itu apa? Mau dimintai apapun oleh kita. Saya itu kemarin ngobrol sama seorang profesor ini, gak main-main. Dia seorang profesor beneran. Kalau ini kan, jadi seorang profesor beneran. Dia ngomong gini, kenapa ya kok ndak ada penelitian hubungan antara doa dan keberhasilan? Ini penelitian ilmiah yang dimaksud itu. Penelitian yang secara metodologis bisa dibuktikan secara empiris bahwa ada hubungan antara doa dan keberhasilan. Nah, kalau kita bicara doa itu kan bicara tentang Tuhan, tentang Allah kalau kita. Padahal Allah itu sudah berfirman, "Ud'uni." Kamu itu berdoa kepadaku, minta kepadaku, serulah kepadaku. Astajib lakum, aku akan memenuhi panggilanmu. Itu janji itu. Merpati takkan pernah ingkar janji. Nah, mana aja percaya sama merpati, masa kepada Allah nggak percaya itu. Ya, dulu ada yang ngirim surat ke saya, surat cinta gitu. Merpati putih, terus kasih nyanyian gitu. Dulu pas masih muda lah, kamu sama merpati aja percaya bahwa merpati nggak akan ingkar janji. Lalu kepada Allah sampean ini tak iya, tak percaya ini lemah. Jadi benar yang disampaikan tadi, kita males tahajud entah dengan alasan enak turu, entah dengan alasan adem kanyepen, entah dengan alasan apa. Ini kan karena kita belum yakin. Coba kalau sampean yakin. Yang nelpon Mas Anom tadi bukan Mas Musliman, tapi yang nelpon Mas Anom tadi adalah Elon Musk, orang paling kaya di muka bumi sekarang ini, pemilik SpaceX,
pemilik Amazon, pemilik Tesla, itu yang nelpon. Halo? Is this Anom? Yes. Could you come to my office now? Wow. I heard that you need some money. Please hold on. Sama mesti, wah ini siapa? Gak usah deh Elon Musk. Bilang aja misalnya gubernur gitu. Gubernur aja lah kalau yang atas kan. Gubernur aja lah. Terus janjinya lumayan iya lah. Janjinya lumayan iya lah. Iya kan? Jangan yang janjinya sering ini. Yang lumayan iya aja. Ya Mas Ano. Sama di telepon gitu kira-kira dateng nggak? Dateng. Anom, wah, kopnya gubernur. Dapat surat, akan dapat bantuan langsung tunai BLT 2 miliar. Ini terutama untuk orang-orang yang hampir bangkrut gitu. Wih, ditentukan jam 3 malam datang sampean. Wis percaya saya. Alah, enggak ada itu alasan mending tidur. Enggak ada. Sampean itu loh bisa jadi sama enggak tidur demi nunggu jam 2 malam. Sama disuruh tidur nanti tak bangunin Mas sama istrinya. Enggak wis. Aku udah ngantuk. Gitu. Kenapa? Demi menunggu jam 2. Tapi kalau Gus Glory yang ngomong, ayo nunggu renungan suci sampai jam 2 malam. Jadi kepres. Kabur. Enak pulang, padahal rumah sampean ya kontrak. Iya toh? Nek misalnya sing omahe dhewe rumah sendiri gitu masih mending. Lah rumah kita, saya kontrak. Iya toh? Saya kontrak rumah saya juga. Sampean juga kontrak. Loh kontrak aja cintanya kayak gitu ya Pak Min ya? Lah. Ini sudah tidak peduli rumah sampean bagus atau jelek. Rumah kita itu loh kontrak. Lah kita itu ditawari Allah ketemu sama Sang Maha Pemilik jagat raya ini. Rabbal Wes, ngajinya kita segitu aja. Ngajinya gitu aja. Ayat-ayat yang saya sampaikan tadi adalah tentang undangan Allah. Betapa beruntungnya kita masih diberi kesempatan Allah untuk menyembah Allah. Lah kok nggak kita ambil Pak Leman? Pak Imam datang tak ini? Pundi Pak Imam? Sebelah siapa itu? Caut. Wih, Caut kangen saya Caut. Yang pundi mawon mboten ketinggal. Apa? PSBB. PSBB dulu ada pelajaran PSPB di SD dulu ya. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kadang diplesetkan pendidikan supaya pelajar bodoh. Nah, sekarang pendidikan peraturan supaya nggak berani saya tuh. Biar Mas Nur yang menentukan. Ya. Kembali ke topik. Nah, jadi kalimat saya tetap jelas. Kita harus bersyukur. Untungnya kita Allah mau kita sembah. Coba kalau Allah nggak mau kita sembah, kita mau nyembah apa? Nyembah pohon yang nggak bisa memberi kita manfaat apa-apa. Iya toh? Nyembah harta, buktinya harta yang nggak bisa nahan kita ketika sakit yok 12 sang ini. Iya. Kalimatnya itu jelas, saya masih ingat betul. Waktu itu Steve Jobs itu sambil dipapah sama stafnya itu, dia cuma pakai pijama rumah sakit itu, urusnya setengah mati ya Allah, tinggal tulang belulang. Padahal kalau lagi presentasi launching produk Apple terbaru itu, cerdasnya, kemudian Apple itu kan kalau meluncurkan produk itu kan seluruh dunia dibikin heboh dengan antrian berkilometer gitu kan, saking kerennya produk itu.
Loh, pada saat kena kanker sirosis, dia kena kanker sirosis, tak bisa, dokter yang paling canggih itu kan ya di Amerika sana tuh. Tak bisa, Pak. Dia baru tahu betapa tidak berharganya kesuksesan dan kekayaan yang dia miliki. Sanjungan orang seluruh dunia tak pernah bisa menahan kanker yang dia derita. Nah kalau sudah kayak gitu loh mau apa? Saya percaya kalau zaman-zaman sekarang ini ndak ambisi mengejar kekayaan, ndak zaman sekarang loh ya. Paling banter ambisi, ya apa caranya bisa bayar nah, saiki. Karena kondisi lagi krisis. Coba kondisi lagi baik lagi. Apa yang zaman kejar? Balik lagi. Manusia ini seperti ini loh. Di Quran itu disampaikan. Manusia itu ibaratnya seperti orang yang naik perahu di kapal, lalu di tengah lautan ada badai yang luar biasa. Semua orang menengadahkan tangan ke langit dan berdoa, "Ya Tuhan, selamatkan aku dari badai ini. Jika nanti aku nyampe daratan, aku akan taat kepadamu." Semua berdoa begitu. Begitu benar nyampe pelabuhan daratan, turun ke daratan, lupakan doanya, kembali nakal. Anggap sekarang kita ini naik perahu berada dalam badai yang namanya pandemi. Semua berdoa, "Ya Tuhan," gitu kan, pengen taat. "Enggak Tuhan, saya enggak pengen macam-macam, cuma bisa hidup aja loh. Bisa untuk bayar kos, bayar SPP anak aja lo cukup Tuhan, aku akan sangat bersyukur." Pandemi nanti hilang, apa itu doa sampean? Enggak. Minta apa? "Kasih aku roket Tuhan." Enggak mobil lagi, minta roket. Lah manusia kok yang bisa memenuhi keinginan dan ambisi manusia hanyalah apa? Tanah, kubu, alhaakumut takatsur. Kalimatnya Allah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Kembali, ayo bersyukur. Beruntung kita punya Tuhan, Allah itu beruntung. Kalau gitu gimana sekarang? Sahuti semua seruannya, ya. Tuhan mengundang kita untuk sholat 5 waktu, ayo didatangi. Seneng gitu lihat Pak Min berangkat bareng sama sang istri tercinta itu. Tambah suwe tambah ayu. Pak Min kelihatan tambah cinta ngono ya, Mas. Nggih Bu Min nggih. Tambah cinta napa mboten Bu Min? Oh, cinta tidak mengenal umur, Bu Min. Tidak mengenal umur. Balik saya itu nikah lagi setelah umur 60. Hampir 70 ya, 65 baru nikah lagi. 65 loh kawin lagi, saya juga heran. Apa yang dicari itu? Ngelihat gitu, sholat jamaah bareng itu rasanya ya Allah. Kan? Lihat betapa aktifnya orang-orang Labak 4 berbondong-bondong jamaah, ngaji subuh, ngaji zuhur. Ya Allah. Ya Allah. Kertapura 5 waktu. Di tengah jalan. Hujan itu pakai jubah ya datang. Saya terenyuh sampai Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa Pak Suranam? Jemput Latifah. Mana Latifah tadi? Ya. Jadi itu undangan yang perlu sangat kita sahuti itu loh ya. Saya rasa itu kajian kita malam ini, dan menurut saya ini harus kita jadikan panggilan. Oh iya ya, aku beruntung karena Allah mengizinkan aku menyembah.
Aku beruntung karena aku dipanggil Allah. Aku beruntung karena Allah Masih ngajak ketemu. masih mau ngajak ketemuan kita. Maka sahutilah itu. Ya. Saya berpikir gini Pak Surono, karena ini udah hampir 1 bulan lebih ya kita nggak kumpul sama dulu jamaah Tabanan, hampir 2 bulan ini ya. Gimana kalau di sana terlalu ketat, malam Sabtu dulur-dulur kesini aja? Ya nggak setiap pekan sampai nanti ini berakhir ini. Saya mau aja ke sana, tapi coba nanti ditawarkan ya. Kalau lewat webback itu kan masih, iya, apalagi videonya kan dimatiin, didengerin sambil tiduran. Saya itu, ya kalau didengerin sambil tiduran orangnya di situ lah. Kalau sambil goreng, sambil apa, nggak akan denger. Iya, saya tahu, sampean tahu. Saya pernah dolim seperti sama itu pernah. Bebek apalagi videonya nggak dinyalain gitu. Nah, udah tahu. Nanti sesekali si speakernya dinyalain terus pada lari. Tahu. Jadi makanya nanti mungkin kita ketemu beginilah. Insyaallah nanti itu ya bagi yang siap aja, ndak harus semua. Satu biar mengobati ya ketemuan kita, juga silaturahmi kita. Insya Allah silaturahmi itu juga meningkatkan imunitas tubuh loh. Kalau sama ngelemprek kayak di rumah, oksigen saman itu, nah itu yang bikin sesak napas. Pengen mulu ya ono sesak napas, saiki nganggo disuting nganggo. Dah, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada yang ditanyakan silakan. Apa Mas Anom? Ya, Saleh. Ini Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di Al-Quran ini tadi ada apa namanya? Ada keterangan ini hadis dari Imam. Disuruh baca Quran karena nanti di akhirat itu derajat kita di surga itu di mana di ayat terakhir yang kita baca. Itu maksudnya gimana? Nggak tahu. Maksudnya gimana pertanyaan sama? Nggak ngerti ya? Ayat terakhir gimana dibaca gimana? Misalkan kita meninggal di ayat terakhir yang kita baca terakhir kata derajat di surga itu di situ katanya. Nanti nggak ngerti kita. Baca ayat. Lah kalau ayatnya terakhir kafir surat al-kafir gimana? Nah, iya. Nah, jadi kita itu disuruh baca Quran terutama di rumah kita itu agar rumah kita itu nggak seperti kuburan ya. Pentingnya kita nggak apa-apa Bu, biarin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar seneng ngaji anak-anak itu, nggak apa-apa. Anak kecil ya main, kalau di siang gini nih Mbak Susi saya marah ya. Kalau anak kecil ya sudah biarin. Jadi yang ditanyakan Mas Malik tadi benar ya. Kita diperintahkan untuk sering baca Quran. Tingkatan derajat kita di akhirat itu memang sangat ditentukan oleh kecintaan kita kepada Allah dan firman-Nya. Tidak hanya pada lafalnya loh ya, tidak hanya pada lafalnya, tetapi pada firman. Di masa Rasulullah itu lafalnya masih belum ada yang nulis, belum ada yang nulis. Jadi orang hafal Quran itu nggak hanya disebut hafid yang berarti hafal secara tulisan, tetapi disebut hamalat. Hamalat itu artinya apa? Orang yang mengamalkan Quran, menanggung Quran itu. Maka bacaan Quran itu kalau sampean mampu semampunya lah, semampunya. Kalau mampunya masih gradul-gradul baca nggak apa-apa. Yang penting di rumah sampean, di kos-kosan sampean, di kontrakan sampean itu banyak-banyaklah seperti yang di Mas Malik tadi sampaikan, membaca Quran. Ya, tidak tergantung kepada ayat terakhir, enggak. Saya juga belum tahu hadisnya itu, tapi
betul tadi bahwa anjuran untuk membaca Quran itu terutama tidak sekedar membaca, tetapi memahami dan mengamalkan. Tombo hati yang pertama itu apa? Maca Quran nang sama nane. Membaca Quran beserta maknanya. Nah, sampean ngaji gini ini berarti membaca dan mendengarkan Quran beserta maknanya. Beserta penafsirannya, beserta langkah untuk melaksanakan ayat tersebut. Nah, sama data ajak tadi. Satu di antara langkah adalah apa? Menyauti ajakan Allah. Ayat yang saya baca tadi dalam surat Al-Isra. Selesai ya. Kalau belum mampu sholat ke masjid untuk sholat tahajud, yang sholat di rumah enggak apa-apa. Sama anak, sama istri. Itu. Kalaupun sepekan sekali kita diajak bareng di sini, itu untuk memberi semangat bareng-bareng. Kalau hari-hari biasa di rumah aja. Bangunkan itu. Kalau pas suaminya lagi males, mas, ayo, bismillah, bismillah, bismillah. Itu yang nanti jadi cahaya rumah sampean. Nah, ya, jangan terlalu banyak nyetel musik di rumah tuh. Baca Quran. Kalaupun belum bisa banyak sering, ba'da maghrib, ba'da asar, ya toh, ba'da subuh. Itu baca itu. Ba'da asar baca Ar-Rahman, ba'da maghrib baca Al-Waqi'ah, ya toh? Ba'da subuh baca surat Al. Setiap pekan sekali minimal baca Yasin ba'da Isya atau ba'da maghrib di malam Jumat, misalnya kayak jam sekian. Tadi saya sudah baca Yasin bareng-bareng, ya, Yasinan malam Jumat kita. Ada lagi? Oh ya, mungkin ada yang kalau pas kita baca kunut, ya, kunut. Saya kalau baca kunut subuh baca kunut, kadang maghrib juga baca kunut. Kenapa? Kunut nazilah, kunut. Jadi kunut ada dua, kunut biasa, kunut nazilah ya. Kunut nazilah ini kunut yang dibaca pada saat keadaan genting, ada bencana, ada wabah penyakit, ada peperangan. Itu dibaca secara terus-menerus di rakaat terakhir. Ada loh kunut yang dibaca itu bahkan sebelum rukuk loh ya. Jadi satu di antara imam mazhab itu membaca kunut bahkan sebelum rukuk. Tapi yang umum memang kunut itu dibaca setelah rukuk, yakni pada saat yang umum memang dibaca itu setelah subuh. Boleh, benar itu, baik, ada dasarnya juga. Tapi ada juga kunut Rasulullah yang dibaca saat keadaan genting, tidak hanya pada saat subuh, tapi juga pada saat duhur, asar, maghrib, isya, subuh dibaca terus selama beberapa waktu untuk mendoakan kondisi tertentu, bencana, perang, wabah, macam-macam. Nah, saat ini negeri kita ini sedang dilanda banyak bencana, baik bencana alam, bencana sosial, bencana itu bencana tok ya. Nah, ini kita doakan. Jadi bukan kok kemudian SBMA itu aliran baru atau aliran enggak, ya biasa aja. Kami mengalir memang. Alir. Juga bukan aliran tegangan tinggi, ekstrim atau apa lagi. Enggak, biasa saja. Sadat kami ya begini ini, sholat kami yang menghadap barat sana toh. Bener toh? Nah, maghrib ya telung rakaat, isya petang 4 rakaat. Enggak ada yang aneh. Haji umroh kami juga ke Mekah. Jumatan ya haji. Jumatan yo Jumatan biasa. Yo malam Jumat yo Yasin.
Apa nih? Solawatan ya solawatan biasa. Ya, biasa. Kami Islam biasa. Ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi saya seneng gini nih sampean ini, maksudnya ketika ada yang perlu ditanyakan daripada menjadi apa? Menjadi apa? Iya, ganjalan. Pinter gini nih. Jadi semua terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Di sini terbuka semuanya, pintu, jendela, apa. Supaya apa? Angin bisa akhirnya enggak ISIS. Tapi bukan ISIS yang bukan. ISIS itu apa? Sejuk. Jadi gitu ya Bu Men ya. Bisa saya terangkan Bu Men ya. Nanti kalau ada yang ngomong, "Kamu itu kok di situ aneh-aneh." Enggak ada yang aneh. Wong di sini loh paling yang aneh tok ini tok. Ya, Mas Sulaiman tok itu yang aneh. Ya Mas Sulaiman. Nggak ada, ini semuanya orang biasa semua. Pimpinan Mas Nur ini kita biasa-biasa saja. Profesinya ya biasa-biasa saja. Profesinya Mas Agus ya gitu biasa. Apa profesinya Mas Agus? Apa? Bubut. Kan biasa. Bubut. Mekanik. Dagang biasa semua, tidak ada yang aneh-aneh. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oh, jadi ya. Ada? Ibunya mau tanya? Monggo, nggak apa-apa. Oke. Jadi insya Allah gitu. Bu siapa namanya? Wais. Mbak Rahma. Nah, Bu Rahma. Nggih gitu. Aslinya mana Bu Rahma? Madura. Ya, sama dengan Pak Husen kemarin. Mana Pak Husen? Udah pulang, Pak? Asli Madura juga. Ya. Nggih, Bu, Pak Husen. Jadi kita sama ya. Saya dulu juga ya sholawatan, kita juga Yasin, kita juga kunut, sama biasa. Tidak ada yang aneh. Ya kadang memang perlu penjelasan, ya toh. Jadi kalau kita kunut misalnya habis maghrib atau itu bukan kok seterusnya, ya cuma kadang-kadang pada saat situasi tertentu. Dan itu memang ada dasarnya juga di Quran. Ini apa? Satu lagi Dari Mayora. Dulu ada gitu. ini ada hadis dari Ibnu Majah. Nah, gimana? Coba dibacakan. Man qara'a al-Qur'an wa hafidhahu adkhalahu Allahu jannah wa syafa'ahu fi ngasratin min ahli baitihi kulluhum qad istawjaban nar. Betul. Ya. Betul itu. Oke. Maksudnya wa hafidhahu di situ langsung dihafalkan, itu maksudnya dengan pengamalan atau Hafidho itu artinya pertama kan menjaga. Arti pertama apa? Menjaga. Jadi pertama menjaga bacaan. Yang kedua menjaga otentitas tafsir. Yang ketiga dengan menjaga pengamalannya biar nggak diselewengkan. Misalnya gini, ketika kita menghafal kalimatnya aqimis sholah misalnya ya kan, dirikanlah sholat. Kalimatnya saya baca tadi, aqimis sholat liduluki syamsi ila ghosaqil laili wa qur'anal fajr. Loh, ini kan membaca hafalan ayatnya, jadi menjaga agar tidak diselewengkan. Bacaannya memang begitu. Yang kedua adalah menjaga tafsirnya. Tafsirnya seperti apa? Ini kalau tafsirnya diselewengkan bejar. Kenapa? Karena aqimis sholat liduluki syams. Berarti pada saat apa? Apa? Pertama apa? Terbit liduluki syams ila ghosaqil lail. Pada saat mau masuk malam. Wa qur'anal fajr, dan pada saat terbit fajar.
Berarti kan cuma 3 waktu nih. Quran mengatakan sholat itu didirikan hanya untuk 3. Kalau ini tafsirnya nggak dijaga, kami itu bejat. Akhirnya apa? Sekarang ada nih kelompok Islam yang sholatnya cuma 3 karena memakai ayat ini. Dia tidak percaya hadis itu. Karena hadis itulah dibukukan sekitar 200 tahun atau abad kedua setelah Rasulullah wafat. Sehingga dia tidak percaya. Lah, padahal penjelasan tentang sholat 5 waktu, ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu di hadis, bukan di Quran. Quran sama sekali tidak menjelaskan ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Loh, berarti hafidh yang kedua adalah menjelaskan tafsirnya, menjaga tafsir. Jagaan hafidhu yang ketiga adalah menjaga pelaksanaannya. Meskipun tafsirnya sudah benar sesuai dengan hadis bahwa yang dimaksud aqimis sholata liduluki syams, ya kan? Ketika ketika terbenamnya matahari. Ini adalah mulai dari zuhur sampai kemudian ila ghosaqil laili, ketika mulai malam. Ini adalah isya dan maghrib. Kemudian wa Qur'an al-fajr, ini adalah subuh. Jadi tiap waktu itu memiliki 2 makna tadi itu. Zuhur asar untuk yang pertama, ghosaqil laili maghrib sama isya, kemudian liduluki syams Qur'an al-fajr itu adalah subuh. Nah, yang ketiga prakteknya seperti apa? Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2. Ini gimana caranya? Maka hafidhu menjaga Quran dari tafsir yang tadi itu saja, prakteknya dengan takbir, dengan begini. Jadi menjaga Quran itu tidak hanya sekedar menjaga huruf-hurufnya, tetapi juga menjaga tafsirnya, juga menjaga pelaksanaannya. Kalau tidak kayak gitu ya akhirnya tadi itu diterjemahkan sak maune sendiri. Akhirnya apa? Surat An-Nur ayat 31, surat Al-Ahzab ayat 59. Karena tidak dijaga tafsirnya, sekarang orang mentafsirkan jilbab tidak wajib. Apal dia, tapi karena hafidhunya menjaga, hanya dijaga lafalnya. Tafsirnya dipersakar PDW wis. Ndak wajib jilbab itu. Wis, ngono. Padahal keempat imam mazhab ini sepakat mewajibkan jilbab, sepakat. Tapi sekarang ada ini di Indonesia ini dan di beberapa yang sudah mulai berani mengatakan jilbab tidak wajib. Padahal hadis juga sudah banyak yang mewajibkan jilbab. Hanya karena apa? Di dalam surat An-Nur ayat 31 maupun Al-Ahzab 33 dan 59 tidak ada kata wajaba alaikum atau farido. Tidak ada kalimat itu aja. Jadi hanya karena nggak ada farido atau wajib, lalu katanya tidak wajib. Jadi kalau sudah kayak gitu kan kemudian berarti yang dihafalkan hanya maka kita meskipun tidak hafal Quran secara huruf, tapi kita harus berusaha untuk mengamalkan itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan mushaf yang kita terima. Ya, saya rasa itu jelas nggak? Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap berdoa kepada Allah agar kita dituntun di dalam jalan ini. Di samping begitu banyaknya persimpangan jalan, begitu banyaknya tafsir yang bisa membuat kita nggak karu-karuan. Minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah. Gitu terus, amin. Iya, amin. Karena terlalu banyak orang pinter ngomong kok. Yang kita kadang bingung.
Makanya minta petunjuk terus, dibimbing Allah di jalan Shirathul Mustaqim. Mudah-mudahan sampai akhir ayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Allahumma fil mu'minin wa atina min ajal afiyah. Sabir wa tubi ilaika. Allahumma da'ana al-bala wa qad. Allahumma Rabbana amanna waktubna ma'a syahidin rabbana la ilaha Allahumma iftah lana abwaaba as-samaa'i. Amin ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu billahi. Amin ya Allah. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina. Allahumma hadi sama. Amin. Wa qul billahi min jadil bala wa darki sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.